Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irsa Waris Said, NPM 2023-154. Saya adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Toli-Toli, program studi Manajemen Keuangan. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis risiko bisnis. Tahap analisis dilakukan setelah identifikasi bahaya. Proses analisis risiko dimulai setelah seluruh potensi bahaya berhasil diidentifikasi, memastikan tidak ada elemen risiko yang terlewat, mengukur frekuensi dan dampak kerugian risiko. Analisis ini fokus pada dua elemen utama, yaitu seberapa sering risiko dapat terjadi dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan terhadap perusahaan. Efisiensi dalam menentukan prioritas penanganan. Dengan memahami tingkat bahaya masing-masing risiko, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memprioritaskan risiko yang paling membutuhkan penanganan segera. Pengertian analisis risiko. Proses analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang paling mengancam keberlanjutan bisnis. Risiko kritis inilah yang kemudian diutamakan dalam penyusunan strategi mitigasi. Dari hasil analisis, strategi mitigasi dirancang untuk mencegah atau meminimalkan dampak risiko. Strategi ini melibatkan pendekatan pencegahan, penyusunan cadangan dana, dan rencana tanggap darurat yang fokus dan efektif. Tujuan analisis risiko. Yang satu, menentukan prioritas penanganan risiko. Analisis risiko membantu menetapkan urutan prioritas agar perusahaan dapat menangani masalah yang memerlukan perhatian mendesak, mengurangi dampak besar yang bisa timbul. Kedua, mengoptimalkan alokasi sumber daya. Proses analisis risiko memastikan sumber daya digunakan dengan efisien terhadap risiko yang paling relevan dan mengancam keberlangsungan operasional. Pendekatan penilaian subjektif yang terstruktur. Menggunakan metode skala kata-kata untuk menilai tingkat kemungkinan dan dampak risiko, memfasilitasi identifikasi prioritas. Memberikan fleksibilitas untuk penilaian cepat pada tahapan awal, terutama dalam lingkungan kerja yang dinamis. Matriks risiko sebagai alat visualisasi. Menyediakan representasi grafis dari tingkat risiko, menggabungkan kemungkinan, likelihood, dan dampak atau impact. Mengkategorikan risiko ke dalam level rendah, sedang, tinggi, dan ekstrim. Membantu tim manajemen dalam memahami risiko mana yang membutuhkan perhatian segera. Kasusifik konstruksi. Kegagalan memenangkan tender. Risiko ini muncul ketika perusahaan gagal memenangkan tender proyek konstruksi pemerintah, yang dapat mengakibatkan hilangnya peluang bisnis penting serta stabilitas finansial perusahaan. Faktor penentu termasuk tingkat persaingan dan kelengkapan dokumen tender. Kenaikan harga bahan bangunan. Fluktuasi harga bahan seperti semen dan besi dapat menyebabkan pembengkakan anggaran proyek. Risiko ini penting karena mempengaruhi keandalan estimasi biaya dan rencana penganggaran proyek. Selanjutnya, analisis risiko terakumulasi atau expected monetary value. Mengukur potensi kerugian dengan pendekatan kuantitatif. Menggunakan metode nilai moneter diharapkan untuk menilai dampak finansial dari risiko sehingga perusahaan dapat menentukan jumlah dana yang perlu disiapkan. B. Mengoptimalkan perencanaan risiko. Metode ini membantu perusahaan untuk berfokus pada risiko yang membawa dampak finansial signifikan, menghindari penggunaan sumber daya yang tidak efektif.